Di tengah beragamnya cara beribadah di kalangan umat Islam, istilah bid'ah sering memunculkan perdebatan. Ada amalan yang dianggap benar, ada yang ditolak, dan ada yang langsung dicap bid'ah tanpa memahami dasar hukumnya. Padahal pembahasan tentang bid'ah tidak sesederhana hitam putih. Ia berkaitan dengan bagaimana ulama memahami dalil dan tujuan syariat. Dalam pembahasan usul fikih, kita mengenal dua jenis dalil, dalil khusus dan dalil umum. Dalil khusus adalah dalil yang menetapkan aturan ibadah secara spesifik, mulai dari jumlah rakaat, waktu ibadah, hingga tata caranya. Karena itu, dalam ibadah yang sudah ditetapkan secara rinci, kita tidak boleh menambah atau mengurangi. Sementara itu, dalil umum memberikan prinsip luas yang bisa diterapkan dalam berbagai keadaan. Inilah yang membuat syariat fleksibel dan mampu merespons kebutuhan umat. Contohnya dapat kita lihat dari praktik generasi awal. Rasulullah SAW rutin mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Bilal bin Rabah selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Para sahabat membaca surat Al-Asr sebelum berpisah. Dan Imam Bukhari melakukan sholat istikharah sebelum mencatat setiap hadis. Semua ini bukan perintah wajib, tetapi amalan baik yang sesuai dengan prinsip umum syariat. Selama tujuannya kebaikan, ia diterima. Lalu muncul pertanyaan, kenapa banyak amalan warga NU yang dituduh bid'ah? Membaca Yasin malam Jumat, haul, maulid Nabi, tahlilan, tingkepan sering dianggap tidak ada contohnya. Padahal seluruh kegiatan itu berisi doa, zikir, sedekah, serta penguatan silaturahmi. Ini jelas berada dalam wilayah dalil umum dan dikategorikan ulama sebagai bid'ah hasanah, inovasi yang mendukung kebaikan. Karena itu, yang harus dipertimbangkan bukan bentuk acaranya, tetapi tujuannya. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa maslahat, maka amalan tersebut tidak dapat disebut bid'ah tercela. Pada akhirnya, memahami bid'ah perlu keseimbangan, menjaga ibadah yang ditetapkan secara khusus, sekaligus memberi ruang bagi kebaikan yang dibenarkan melalui dalil umum. Dengan cara ini, kita bisa lebih bijak menghadapi perbedaan dan lebih damai dalam menjalankan ajaran Islam.